Kenapa dia kembali sekarang? Dia tidak tahu seberapa keras usahaku untuk melupakan luka yang dia berikan. Shahira menangis saat teringat Ken. Tidak bisa dipungkiri, ia masih sangat mencintainya. Cintanya kepada Randy tidak sebesar rasa cintanya pada Ken. Mudah untuk jatuh cinta, tapi sulit menghilangkan patah hati. Sasha berusaha sangat keras untuk menghapus kenangan pahit yang terjadi 6 tahun lalu. Setelah perlahan-lahan kenangan itu terhapus, Ken kembali. Dengan mudahnya mengatakan rindu. Dia pernah merasakan rindu yang sangat menyiksa beberapa tahun lalu. Di mana Ken? Tidak ada untuk mengobati rindu yang terasa seolah merobek hati. Apa pentingnya ia datang sekarang? Batin gadis itu. Der. Ia meraih ponsel di atas nakas dengan malas. Ini hari libur, Randy pasti meneleponnya untuk berbicara, melepas rindu lewat suara. Terkadang, mereka melakukan panggilan video. Randy masih terus mencoba menghubungi kekasihnya. Shahira selalu menghabiskan berjam-jam untuk bicara dengan Randy di akhir pekan. Karena merasa telah mengkhianati kekasihnya, ia tidak sanggup untuk bicara dengannya. Maafkan aku Ren. Ia tidur meringkuk di atas tempat tidur. Shahira memandang bekas kecupan di lehernya. Sebenarnya, seganas apa permainan mereka? Ia tidak mengingat kejadian semalam dengan baik. Shahira sudah mencoba meminta penjelasan dari teman-temannya. Mereka hanya bilang kalau Sasha diantar pulang oleh sopir pengganti. Bodohnya, ia tidak melihat wajah laki-laki itu dulu sebelum pergi. Ia terlalu panik saat ia terbangun dalam keadaan polos di samping seorang laki-laki asing. Bagaimana jika dia hamil? Tidak mungkin ia bisa mencari laki-laki itu, sedangkan wajahnya saja ia tidak tahu. Ponselnya terus bergetar, membuat ia merasa semakin tidak tenang. Sasha menonaktifkan ponselnya. Hari ini, ia tidak ingin membicarakan apa-apa dengan Randy. Ken duduk di dalam mobilnya. Ia masih tidak percaya dengan semuanya. Kekasihnya sudah berkeluarga. Ia penasaran dan mencoba mencari tahu tentang Shahira. Semalam, ia melacak nomor ponsel gadis itu, tapi tidak mencari tahu dengan kehidupannya saat ini. Ken mencari di semua akun jejaring sosial milik gadis itu. Aneh. Semuanya menuliskan statusnya lajang. Dia tidak akan mengatur statusnya lajang jika sudah menikah. Lalu, siapa anak laki-laki itu? Ken kembali ke resto fast food milik Sasha. Mencari informasi dari orang-orang di sekitar resto. Mungkin, ia akan mendapatkan berita yang lebih akurat. Maaf, Anda tahu tidak? Kemana suaminya Mbak Sasha, pemilik resto SKP di depan sana? Saya tidak tahu. Sejak buka 2 tahun lalu, dia tinggal bersama anaknya, tapi kami tidak pernah melihat suaminya. Ada yang bilang, dia hamil dan ditinggal kekasihnya. Ada juga yang bilang sudah bercerai, tambah yang lain. Oh begitu. Berarti, dia selama ini sendiri, tanya Ken. Ia berpamitan kepada sepasang suami istri penjual buah-buahan yang tidak jauh dari resto SKP milik Shahira. Nama resto itu memakai inisial namanya, Shahira Kiara Putri. Shahira memilih tinggal di rooftop resto karena jarak dari rumah Tristan ke resto itu lumayan jauh. Butuh 2 jam perjalanan. Shahira tidak bisa harus setiap hari menghabiskan waktu 4 jam perjalanan pulang pergi. Saat Randy pulang, ia akan menutup resto dan pulang ke rumah Tristan sambil membawa Devan bertemu dengan orang tuanya. Ia akan menginap di rumah Raja selama 3 hari. Di rumah Tristan selama 3 hari, dan seminggu di rumah Randy di atap hotel. Selama ini, mereka tidak pernah melakukan hal yang kelewat batas, meski tinggal bersama selama 1 minggu. Apa yang akan dikatakan Randy, jika ia tahu kalau Shahira justru tidur dengan pria asing? Gadis itu selalu menjaga jarak darinya, tapi melakukannya dengan orang lain. Setelah mendapat informasi dari orang-orang yang berada tak jauh dari resto, ia pun memutuskan. Aku akan mengejarmu. Tidak masalah jika kau punya anak, asalkan kau masih sendiri. Aku akan merebut cintamu kembali Syah. Ken mencari rumah di sekitar resto, tapi tidak ada. Ia memutuskan untuk tinggal di daerah itu untuk memudahkan menemui gadis pujaannya. Ken sudah kehilangan impiannya untuk menjadi dokter yang hebat. Ia tidak mau jika harus kehilangan cintanya juga. Setahun yang lalu, Ken tiba-tiba merasakan sakit kepala hebat saat ia sedang melakukan operasi pada pasien kecelakaan.
Hal yang membuat pasien itu terluka adalah karena penculikan. Saat itu, semua kenangan saat ia menjadi korban pemukulan penculik, terbayang jelas. Wajah orang-orang yang telah dilupakan selama 5 tahun, satu persatu muncul. Ia mengingat perasaan cintanya kepada gadis bernama Sasha. Mengingat Aris, Jihan, semua orang yang menjadi korban penculikan saat itu. Dokter, pasien kritis. Dok. Perawat menyadarkan Ken bahwa mereka sedang di ruang operasi. Saat itu, Ken kembali sadar dan melanjutkan operasi. Pasien memang tidak meninggal, tapi kelalaiannya itu membuatnya harus dikeluarkan. Universitas kedokteran tempat ia kuliah memberikan surat perintah untuk keluar dari universitas itu. Mereka tidak mau tersandung kasus malpraktek karena keteledoran Ken yang hampir membuat nyawa pasien melayang di meja operasi. Setelah kejadian itu, Ken dikurung selama 3 bulan di penjara. Ketika keluar dari penjara, ia sudah tidak bisa berkuliah di sana. Mencari pekerjaan sangat sulit karena ia memiliki riwayat pernah masuk penjara. Akhirnya, setelah tabungan Ken habis, ia kembali ke Indo. Mengambil uang deposito peninggalan ayahnya dan membuka sebuah toko dessert. Ia ingat, kekasihnya sangat suka dengan kue buatannya. Setelah tokonya ramai, ia mulai mencari keberadaan Shahera. Saat ia pergi ke rumah Tristan, satpam di rumah itu mengatakan Shahera sudah pindah. Ia masih menyimpan nomor ponsel Shahera dan mencoba melacaknya dengan jasa seseorang yang ahli dalam hal itu. Ia menemukan keberadaan Shahera yang malam itu keluar dari dalam klub malam. Ken memakai jaket hitam bergaris dengan hoodie yang terpasang di kepala. Ia menghampiri Shahera. Teman-teman Shahera mengira Ken adalah sopir pengganti. Ken belum tahu lokasi tempat tinggal gadis itu. Terpaksa, ia membawanya ke hotel. Pria berjaket hitam itu adalah Ken, mantan kekasih Shahera. Dalam keadaan mabuk, Shahera masih bisa mengenali wajah Ken. Dia menangis dan menumpahkan semua kerinduannya pada pria itu. Shahera memiliki intoleran pada alkohol. Setelah sadar dari mabuknya, ia akan melupakan semua yang terjadi saat ia mabuk. Ken langsung pergi mencari tempat tinggal gadis itu setelah bangun tidur tidak mendapati Shahera di sampingnya. Tidak disangka, ia mendapati kenyataan bahwa gadis itu sudah memiliki anak. Cintanya yang besar, membuat ia tidak keberatan, meski Shahera seorang ibu tunggal. Ia akan berusaha dengan keras untuk meluluhkan hatinya kembali. Ken yakin, Shahera masih mencintainya. Kebencian itu hanya karena ia tidak mengingatnya. Ken sudah mendengar semua curahan hatinya saat gadis itu mabuk.